Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Ina Asmalik, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan di Kerajaan Gaib Wentira. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pukul 3 pagi lagi-lagi Pak Umar melaksanakan sholat sunat tahajud dan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran di kamarnya. Ibu Laras yang tengah tertidur langsung merasakan hawa tubuhnya mendadak panas dan segera berbalik melihat suaminya yang sedang mengaji. Telinga Ibu Laras terasa panas dan jantungnya bagai ditusuk-tusuk sesuatu. Bisakah jangan mengaji di sini? Bentak Ibu Laras sambil menutup telinganya sehingga Pak Umar langsung terkejut melihat istrinya yang mengamuk mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. "Kamu kenapa sih, Bu?" tanya Pak Umar. Ibu Laras tidak menjawab dan langsung melirik ke arah Pak Umar dengan sorot mata nyalang merah. "Jangan ganggu tidur saya, jangan berisik!" teriak Ibu Laras dengan suara keras sekali, tetapi Pak Umar menjadi kaget. Suara Ibu Laras terdengar parau sehingga Pak Umar merasa kalau istrinya sedang dirasuki oleh makhluk halus. "Astagfirullah, Bu, sadar, Bu." Pak Umar memegangi kepala istrinya sambil membacakan ayat suci Al-Quran. Namun Ibu Laras malah mengamuk dan menampar Pak Umar. "Sudah saya bilang, jangan mengaji di sini!" teriak Ibu Laras dengan mencengkram bau Pak Umar dengan kuat dan Pak Umar merasakan sangat panas sekali. "Tobat loh, Bu!" teriak Pak Umar yang langsung melepaskan cengkraman istrinya. Mata Ibu Laras yang merah padam itu kemudian menghilang dan menatap tajam suaminya dengan penuh kebencian. "Sudah saya bilang, kalau mau sholat dan mengaji jangan di rumah ini, kalau kau tidak ingin melihatku seperti tadi," sungut Ibu Laras yang langsung meraup kasar wajahnya dan segera pergi keluar, meninggalkan suaminya yang masih tertegun akan sikap anehnya. "Apa yang merasuki istri saya sampai ia menjadi seperti itu?" tanya Pak Umar pada dirinya sendiri. Pak Umar segera pergi ke masjid untuk menunggu waktu subuh karena tidak ingin lagi mendengar makian istrinya. Di masjid Pak Umar bertemu dengan seorang ustadz di kampungnya yang baru saja selesai mengaji untuk menunggu waktu subuh. "Assalamualaikum Pak Ustadz." "Waalaikumsalam." Pak Umar pun merasa kebingungan ingin menjelaskan apa lagi kepada Pak Ustadz itu. Dirinya juga masih dibuat kepikiran dengan sikap aneh istrinya di rumah. Namun akhirnya Pak Umar memilih untuk bicara. Ia bertanya mengenai istrinya yang selalu saja marah jika ada orang yang sholat dan mengaji di rumah, bahkan sampai mengamuk seperti orang yang kerasukan. Pak Ustadz menyarankan agar Ibu Laras diruqyah karena ada jin yang merasuki tubuhnya. Sebelum Pak Ustadz menyarankan untuk diruqyah, ia bertanya kepada Pak Umar, apakah Ibu Laras selama ini bersekutu dengan jin atau sejenisnya. "Setahu saya tidak ya Pak, saya juga baru merasa aneh sekarang-sekarang ini. Dulu istri saya sangat rajin sholat, bahkan melakukan sholat sunnah dan mengaji siang malam." "Kalau begitu, coba buatkan air ruqyah mandiri untuk diminumkannya. Kalau tidak berhasil, nanti kita coba cara lain." Setelah azan berkumandang, Pak Umar dan Pak Ustadz melaksanakan sholat subuh dengan jamaah lainnya. Pak Ustadz memberikan 1 botol air minum yang sudah didoakan untuk diberikan kepada istrinya nantinya. Sesudah itu Pak Umar segera pulang ke rumah. Ia melihat istrinya sedang membuat sarapan untuknya. Sebelum tiba di dapur, Pak Umar menyembunyikan air ruqyah itu di depan teras rumahnya. Sementara setelah Ibu Laras pergi mandi karena baru saja selesai memasak, Pak Umar segera mengambil air doa itu, kemudian dituangkan ke dalam minuman istrinya. 15 menit sudah Ibu Laras selesai mandi dan mengenakan pakaiannya. Ia segera menyusul suaminya untuk menikmati sarapan bersama. Pak Umar sudah menyendokkan nasi untuk istrinya dan menuangkan air minumnya. "Lauknya ibu saja yang pilih," ucap Pak Umar sambil memberikan piring berisi nasi putih. Sebelum Ibu Laras mengambil lauknya, ia meminum air di dalam gelas yang sudah disiapkan oleh Pak Umar.
Ia meneguknya sampai habis 1 gelas. Pak Umar menatap Ibu Laras dengan serius dan senang dalam hatinya kalau istrinya menghabiskan air yang ia berikan. "Kenapa?" tanya Ibu Laras saat melihat sang suami tengah menatapnya. Tidak Bu," jawab Pak Umar gugup dan langsung menyendokkan lauk di piringnya. Selang beberapa menit kemudian Ibu Laras merasa tenggorokannya terasa panas dan gatal sehingga sekujur tubuhnya berkeringat. "Kok sudah mandi masih saja panas ya?" gumam Ibu Laras sambil menyeka peluh di dahinya. Sementara tiba-tiba saja Ibu Laras merasa kalau isi perutnya seperti ada yang menusuk. Sekujur tubuhnya pun langsung mengejang dan kulitnya memerah seperti terbakar. "Wah, saya ini kenapa?" Ibu Laras merasa kalau tenggorokannya ada yang menggores dengan silet. Perut Ibu Laras terasa ingin mengeluarkan sesuatu, sampai akhirnya istri Pak Umar itu memuntahkan isi perutnya. Pak Umar membantu istrinya mengeluarkan semua isi perutnya, sehingga Pak Umar terkejut saat Ibu Laras memuntahkan cacing, belatung dan kelabang. Mata Pak Umar mendelik kaget saat melihat mulut Ibu Laras mengeluarkan darah dari sudut bibirnya dan matanya melotot merah tajam. "Jangan ikut-ikutan kamu," murka Ibu Laras kemudian langsung mencekik suaminya sehingga Pak Umar hampir kehilangan nafasnya. Pak Umar terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran meskipun di dalam hatinya, namun membuat istrinya terjungkal saat mencekik dirinya. "Sudah aku bilang, jangan pernah ikut campur. Kau tidak akan pernah bisa merubah diriku seperti dulu," ucap Ibu Laras dengan suara serak menyeramkan yang terdengar bukanlah suaranya. "Siapa kau yang merasuki tubuh istri saya?" Bukan menjawab, Ibu Laras malah tertawa nyaring sehingga giginya mengeluarkan taring. "Pilihlah nasibmu. Kau masih bisa hidup kalau tidak ikut campur. Tapi kalau kau masih ikut campur, kau akan menjemput kematianmu sendiri," seru Ibu Laras yang kemudian jatuh pingsan. Pak Umar segera memapa istrinya dan membawanya ke kamar. "Makhluk itu terlalu kuat sehingga tidak bisa keluar dari tubuh istriku. Sebenarnya makhluk apa yang merasukinya?" batin Pak Umar sambil memperhatikan Ibu Laras yang masih terbaring lemas di atas kasur. Malam harinya Pak Umar meninggalkan istrinya karena menghadiri acara tausiah di masjid. Ibu Laras masih terbaring lemah di kasur dan mendengar ada suara gemuruh dan suara kereta kencana kerajaan Wentira datang. Tidak lama tampak seberkas sinar cahaya yang menyilaukan membuat Ibu Laras memincingkan matanya. Dan ia melihat di kepulan asap itu terlihat sosok Dewi Lexiana dan Dewi Vexiana. "Malam Dewi," salam Ibu Laras yang langsung menurunkan pandangannya untuk menyambut 2 dewi utusan dari kerajaan Wentira. "Kami kesini untuk memberi peringatan kepadamu Laras. Ingat, tidak ada seorang pun yang mampu mengeluarkan jimat yang sudah ditanam oleh Nek Unde di dalam tubuhmu terkecuali kau mati," ucap Dewi Lexiana terdengar menakutkan. "Jikalau kau dan suamimu berusaha mengeluarkan jimat itu, kau atau dia akan mati," timpal Dewi Vexiana menambahkan. Ibu Laras tampak ketakutan dan menundukkan kepalanya serta memohon untuk tidak membuatnya mati dalam waktu singkat. "Maafkan Dewi, saya akan meyakinkan suami saya bahwa saya baik-baik saja agar dia tidak berusaha mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam tubuh saya ini," ucap Ibu Laras masih tampak ketakutan. "Kenapa kau tidak menumbalkan suamimu juga agar usahamu semakin laris?" tanya Dewi Vexiana yang membuat mata Ibu Laras membola dan mengangkat wajahnya ke arah kedua dewi tersebut. Ibu Laras tidak ingin menumbalkan suaminya karena ia sangat mencintai Pak Umar. Ibu Laras teringat bagaimana mereka berusaha sampai bisa di titik sekarang, meskipun dirinya mengambil jalan yang salah. "Tidak Dewi, saya hanya akan menumbalkan janin yang belum dilahirkan." "Ingat Laras, kejadian tadi jangan sampai terjadi lagi," ucap Dewi Vexiana. Ibu Laras mengangguk dan menurunkan pandangannya, tidak berani menatap kedua dewi yang tengah memperingatinya karena kejadian ia diberi air doa ruqyah oleh suaminya sendiri. "Kalau sampai hal itu terjadi lagi, antara dua, kau atau suamimu yang akan binasa." Iya Dewi, saya mengerti." Para dewi itu akhirnya pergi menghilang begitu saja. Ibu Laras tampak ketakutan dan mengeluarkan peluh yang begitu banyak, sehingga ia pergi mengumpat keluar dari kamar pribadinya. Tidak lama Ibu Laras dan Pak Umar berpapasan di ruang tamu. Pada saat Pak Umar baru saja pulang dari masjid, Pak Umar berjalan melalui istrinya tanpa menegur dan terus berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum.
Pak Umar menuangkan air minum ke sebuah cangkir dan duduk di kursi makan. Kemudian meneguk air minum itu. Ibu Laras berjalan menghampiri suaminya yang sedari tadi masih diam tidak ingin bicara. "Pak." Ibu Laras kembali diam. Entah apa yang ingin dibicarakan, rasanya canggung pada suaminya sendiri. Ia tahu kalau suaminya sudah mencurigai atas perubahan yang ada pada dirinya. Kenapa aku bisa sampai kayak orang kesurupan tadi pagi ya?" Tanya Ibu Laras membuka obrolan dengan berpura-pura tidak mengetahui apa yang tengah terjadi. "Kenapa tanya saya? Tanyalah sama dirimu sendiri, Bu," sahut Pak Umar seperti yang tidak ingin membahas apapun soal kejadian tadi pagi. Bagi Pak Umar percuma saja membahas hal itu kepada istrinya karena pasti ia akan menyembunyikan sesuatu darinya. Pak Umar ingin mencari tahu sendiri perubahan besar yang terjadi pada sang istri. Pak Umar meninggalkan Ibu Laras yang masih berdiri di hadapannya sambil menyandarkan tangannya ke meja makan. Pak Umar berniat meminta bantuan kepada Ustadz Rifai untuk mengusir jin yang berada di dalam tubuh istrinya dan juga di rumahnya. Sementara Ibu Laras merasa begitu cemas dan ketakutan karena ia tidak ingin suaminya bersikeras untuk mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam tubuhnya. Taruhannya Pak Umar akan dalam bahaya. Sementara itu Pak Umar terus meminta bantuan pada Ustadz Rifai dan bahkan ia mengundangnya datang ke rumah saat istrinya sedang pergi keluar karena ada acara arisan bersama ibu-ibu di desa. Pak Ustadz Rifai tampak terkejut saat baru saja tiba di gerbang rumah Pak Umar dan melihat di depan warung makannya begitu banyak makhluk-makhluk aneh yang menatapnya dengan geram. "Astagfirullah," ucap Pak Ustadz Rifai yang membuat Pak Umar menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. "Kenapa, Pak?" tanya Pak Umar yang melihat Pak Ustadz Rifai sedang melihat ke arah warung makannya dengan pandangan yang aneh. "Rumah kamu dan warung makan yang dibangun oleh istrimu itu sepertinya persekutuan makhluk gaib," jawab Pak Ustadz yang membuat Pak Umar menjadi terkejut dan melihat ke arah warung makan. "Memangnya Pak Ustadz lihat apa?" Pak Ustadz masih terdiam dan terus berzikir, memutar tasbih di tangannya dan terus melangkah ke depan. Pak Umar pun berjalan mengiringi Pak Ustadz yang tidak lepas pandangannya dari warung makan milik istrinya sampai ia masuk ke rumahnya. Aura rumah sudah terasa berbeda ketika Pak Ustadz memasuki rumah Ibu Laras dan Pak Umar. Raganya seperti menolak masuk karena Pak Ustadz mendengar seperti ada suara-suara yang mengganggu telinganya. Ustadz Rifai juga melihat sekelebat satu sosok bayangan hitam. Pak Ustadz tiada henti berzikir dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan meminta Pak Umar untuk membawakan satu gelas air yang akan ia bacakan doa, kemudian dicipratkan ke seluruh ruangan. Dengan jantung yang berdegup kencang, Pak Ustadz merasa perlawanan dari sosok gaib itu sangat kuat. Sesudah itu, setelah selesai mencipratkan air doa ke seluruh ruangan, hanya ada satu ruangan yang belum dimasuki oleh Pak Ustadz, yaitu kamar pribadi Ibu Laras. "Ruangan apa ini?" tanya Pak Ustadz Rifai. "Ruangan ini kamar khusus istri saya, Pak Ustadz." "Dikunci ya? Kamu tidak pernah masuk ke kamar ini?" tanya Pak Ustadz dan Pak Umar hanya menggelengkan kepalanya. "Pak, kamu ngapain di sini sama?" Terlihat Ibu Laras yang baru saja sampai di pintu depan rumah. Ia melihat suaminya sedang bersama dengan Pak Ustadz Rifai. Belum dijawab oleh Pak Umar, Ibu Laras langsung merasa tubuhnya seperti terbakar. Tubuhnya mendadak kepanasan seperti orang terbakar. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Ibu Laras menatap tajam Pak Umar. "Kami sedang mengusir jin yang ada di rumah ini, Bu," jawab Pak Umar yang membuat mata Ibu Laras mendelik tajam. "Sudah aku bilang, jangan ikut campur," dengus Ibu Laras sambil menggaruk-garuk tubuhnya yang mendadak gatal. Kulit Ibu Laras bagai mengeluarkan sisik berduri yang menusuk-nusuk tubuhnya. Pak Umar berusaha menenangkan istrinya yang kelojotan kesakitan. Pak Umar memegangi kedua tangan istrinya pada saat Pak Ustadz mencoba membacakan ayat-ayat suci untuk mengeluarkan sosok-sosok makhluk yang bersarang di tubuh Ibu Laras. Plak! Tamparan keras dilayangkan Ibu Laras pada pipi Pak Umar. "Sudah saya bilang, jangan ikut-ikutan!" teriak Ibu Laras pada Pak Umar. Pak Umar tidak ingin lengah dan tetap memegang tangan istrinya, dan Pak Ustadz terus saja membacakan ayat-ayat suci hingga tubuh Ibu Laras seperti hendak melayang ke udara. Pak Umar terus memegangi sekuat tenaga. Teriakan Ibu Laras sebelum ia jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Bu, panggil Pak Umar sambil menepuk halus pipi sang istri karena Ibu Laras tidak sadar.
Pak Umar mencoba menggoyangkan tubuh istrinya dan tidak juga siuman. "Bagaimana ini Pak Ustadz?" tanya Pak Umar merasa cemas. Pak Ustadz meminta Pak Umar membopong istrinya ke dalam kamarnya dan akan dibacakan kembali ayat-ayat suci dan dibuatkan air doa untuk menyadarkannya. Di alam Wentira, leher Ibu Laras dirantai dan diseret menuju kerajaan oleh Orion dan Mesier untuk menghadapi Ratu Wentira yang akan menghukum Ibu Laras. "Lepaskan saya mohon ampun, bukan ulahku seperti ini tapi..." Pengawal itu mendorong dan langsung mengeluarkan cambuk api untuk menghukum Ibu Laras. "Berhenti Orion, Mesier, biar aku yang akan memberikan peringatan padanya," tita Ratu Evenor yang melangkah maju menghampiri Ibu Laras yang masih terantai dan tangan yang terikat ke belakang. "Ratu, saya tidak pernah ingin mengusir bangsa kalian yang ada di rumahku. Itu semua ulah suami saya dan Ustadz itu," ucap lirih Ibu Laras bersujud di bawah kaki Ratu Evenor. "Beritahu mereka untuk tidak mengusik kami, karena kau yang akan menghadap menyerahkan diri akan mengabdi pada kami seumur hidupmu setelah kau telan jimat pemberianku," ucap Ratu Evenor begitu murka. Ibu Laras terus menunduk. Ia merasa takut dan bersalah. Ia juga tidak akan pernah bisa memutuskan ikatan persekutuannya dengan para makhluk kerajaan Wentira. "Sekalipun aku sudah merasa cukup, sepertinya aku tidak akan pernah bisa mengeluarkan jimatku agar hidupku menjadi damai," Ibu Laras membatin. Ibu Laras seperti merasa terjebak dalam pesugihan tersebut. Benar apa yang sudah dikatakan oleh Nek Unde, kalau dirinya memang harus memikirkan hidup ke depannya karena pesugihan yang Ibu Laras jalani selalu meminta tumbal. Sementara itu Ibu Laras takut jika Pak Umar yang akan mengalami kematian karena selalu berusaha mengusir bangsa jin Wentira di rumahnya. Ratu Evenor meminta Ibu Laras untuk bicara yang sebenarnya kepada Pak Umar agar tidak lagi mengusik bangsa mereka kembali jika tidak ingin suaminya binasa. Jiwa Ibu Laras pun kembali ke dalam raganya, raga yang sedang terbaring di kasur kamar tidurnya. Ibu Laras membuka matanya dan sudah banyak orang di sekelilingnya, termasuk suami, anak, dan menantunya. Ternyata Ibu Laras sudah tidak sadarkan diri 1 minggu lamanya. Raut wajah khawatir, cemas dan takut terlukis di wajah suami dan anaknya. Mereka langsung mendekat dan menghampiri Ibu Laras yang masih terbaring lemas dan sudah mulai membuka matanya dan menggerakkan jari jemarinya. "Alhamdulillah, sudah sadar Bu?" tanya Pak Umar yang langsung menggenggam tangan istrinya yang terasa sangat dingin. Wajah Ibu Laras pucat dan bibirnya membiru. Pak Umar kemudian sedikit membangunkan Ibu Laras dan menyadarkannya di depan ranjang untuk memberikannya air minum. "Air apa ini?" tanya Ibu Laras sebelum meneguk air dalam gelas. Ia takut kalau air tersebut adalah air yang sudah didoakan oleh Pak Ustadz. "Air biasa Bu," jawab Pak Umar. Para tetangga yang datang melihat kondisi Ibu Laras merasa lega karena sudah sadarkan diri. "Bu, apa yang terjadi?" tanya Ibu Tuti, penasaran karena Ibu Laras pingsan dalam waktu cukup lama. Ibu Laras menggelengkan kepala karena ia tidak ingin memberitahu yang sebenarnya. Para tetangga dan pegawai Ibu Laras pun keluar dari rumah Ibu Laras dan membicarakan Ibu Laras di belakangnya. "Apa pengaruh Ibu Laras berbaur sama jin Wentira ya?" tanya Dina dengan suara berbisik pada Wilda. Wilda mengangkat kedua bahunya dan bergidik ngeri sambil mengusap tengkuknya yang meremang. "Sepertinya Din, untungnya kita tidak terpengaruh sama ajakannya Ibu Laras ya." Sementara setelah para tetangga pergi, Aldi dan Sarah juga keluar dari kamar Ibu Laras dan kembali ke kamar mereka sendiri. Malam ini Aldi dan Laras menginap 1 malam di rumah Ibu Laras untuk memastikan kondisi ibunya baik-baik saja. Hanya ada Pak Umar dan Ibu Laras di dalam kamar. Ibu Laras mau tidak mau harus mengatakan yang sebenarnya kepada suaminya agar ia tidak berada dalam bahaya. "Pak, iya Bu, saya mau minta tolong sama Bapak. Jangan pernah melakukan hal seperti itu lagi ya Pak. Kalau Bapak melakukan pengusiran itu, kita semua dalam bahaya Pak," ucap Ibu Laras dengan lirik. "Maksudnya Ibu dalam bahaya seperti apa?" "Aku sudah terikat janji dan bersekutu dengan bangsa jin di kerajaan gaib Wentira. Jadi saya mohon untuk keselamatan kita, jangan mencoba mengusir mereka di rumah dan di warung kita ini," jelas Ibu Laras yang membuat Pak Umar terdiam. Terungkaplah selama ini dugaan Pak Umar benar kalau istrinya sudah mengambil jalan yang salah. "Jadi kekayaan semua ini adalah hasil dari pesugihan di kerajaan gaib Wentira?" "Iya Pak." "Astagfirullah Bu,
Tobat Bu, sebelum terlambat. Lebih baik kita usir semua dan kita kembali ke jalan yang benar, kata Pak Umar sambil meraup kasar wajahnya. Tidak bisa Pak, selama saya hidup, sisa umurku sudah saya habiskan untuk mengabdi kepada mereka, sahut Ibu Laras sehingga wajah Pak Umar tampak terkejut melihat ke arah istrinya. Seumur hidup? Tanya Pak Umar memekik. Ibu Laras mengangguk dan Pak Umar tampak mengepal tangannya yang ada di atas lututnya saat ia duduk di samping istrinya. Bu, ini jalan yang salah, rutuk Pak Umar yang langsung terbangun. Perasaan Pak Umar merasa sangat kacau setelah mengetahui istrinya bersekutu dengan bangsa jin. Saya tahu Pak, tapi ini semua sudah berjalan dan jimat pesugihan itu sudah masuk dalam tubuhku dan tidak bisa dikeluarkan. Aldi membuka pintu kamar orang tuanya karena mendengar perseteruan antara mereka berdua. Ada apa Pak, Bu? Pak Umar tidak menjawab, malah berjalan keluar dari kamar melewati putranya. Aldi masuk ke dalam kamar ibunya sambil memperhatikan ayahnya yang langsung keluar dengan raut wajah kecewa. Ada apa dengan Bapak, Bu? Ibu Laras hanya terdiam, sedikit menundukkan kepalanya dan merasa cemas karena ia tahu kalau suaminya begitu kecewa kepadanya. Ibu Laras menghela nafas kasarnya karena tidak mungkin ia memberitahu kepada anaknya karena ia masih membutuhkan janin di rahim Sarah menantunya. Bapak nyuruh ibu ke dokter, tapi ibu tidak mau. Ibu emang sakit apa sih? Tidak sakit nak, capek saja mungkin karena waktu itu habis pulang ngider pakaian. Semenjak kejadian itu Pak Umar tidak pernah lagi menegur istrinya, bahkan ia jarang pulang ke rumah sampai menjadi perbincangan warga kalau Pak Umar dan Ibu Laras sedang bertengkar. Pak Umar lebih memilih berada di masjid berlama-lama, bahkan ia seringkali tidur di rumah ibunya yang berada di desa lain, Desa Asam. Jarak Desa Asam ke Desa Durian di mana tempat Ibu Laras tinggal itu bersebelahan, hanya berbatasan dengan Dekar atau Gapura desa. Kenapa kamu tinggalkan istrimu, Mar? Tanya Nek Rukma, ibunya Pak Umar. Tidak. Nek Rukma hanya menatap anaknya dengan cemas sambil mengaduk kopi jahe buatannya yang akan disuguhkan untuk Pak Umar anaknya. Sudah tua kamu, Mar, mau punya cucu. Pak Umar tidak menjawab, bibirnya terasa keluh, tidak tahu harus mengatakan dari mana soal istrinya yang melakukan pesugihan. Masalah besar, Mak. Umar tidak bisa ada di sana, ucap Pak Umar yang kemudian menyerbut pelan-pelan kopi panasnya yang masih mengepul. Kenapa? Pak Umar kembali diam dan meletakkan cangkir di atas piring kecil, kemudian bersandar di kursi rotan sambil mengelakkan nafasnya. Intinya, Umar cuma mau berbakti sama Mama, tidak mau ada di jalan yang salah seperti Laras, Mak. Jalan yang salah? Laras bukannya orang yang fanatik beragama? Tanya Nek Rukma merasa heran. Tidak lagi, Mak, setelah bergelimangan harta. Sementara di tengah percakapan, Pak Umar mendapati ponselnya berdering di atas meja di sebelah kopinya. Melihat layar ponselnya, Aldi putranya menelpon dan langsung diangkatnya. Halo. Halo Pak, Sarah keguguran Pak. Aldi di rumah sakit sekarang. Suara Aldi terdengar sendu, memberi kabar duka padanya tentang kabar calon cucunya. Astagfirullah, rumah sakit mana nak? Undata Palu Pak. Kesini ya Pak, saya juga mau telepon ibu. Iya. Telepon terputus. Raut cemas terlukis di wajah Nek Rukma karena melihat wajah gelisah Pak Umar. Siapa yang di rumah sakit nak? Mantuku Bu, keguguran katanya, jawab Pak Umar dan langsung bergegas pergi menuju rumah sakit. Saya ikut, ucap Nek Rukma yang langsung membuntuti Pak Umar. Kemudian mereka pergi ke rumah sakit menggunakan kendaraan mobil pick-up milik Pak Umar. Setibanya mereka di rumah sakit, Pak Umar dan Nek Rukma bertemu dengan Ibu Laras dan Aldi yang sedang menunggu Sarah melakukan prosesi pembersihan atau kurat. Kenapa bisa keguguran? Tanya Pak Umar pada Aldi. Aldi menggelengkan kepalanya, matanya masih melihat sendu seperti habis menangis. Pak Umar melirik ke arah istrinya yang sedang duduk dengan cemas di kursi tunggu. Usia kandungan Sarah sudah 4 bulan dan saatnya Ibu Laras sudah mencari tumbal. Janin yang tidak bernyawa itu diminta Ibu Laras untuk dimakamkan di belakang rumahnya dengan berdalih ia yang akan mengurus penguburan cucunya yang sebenarnya janin yang mati itu akan ditukar, kemudian dijadikannya tumbal pesugihan.
Setelah Sarah sudah bisa dikunjungi, Aldi langsung memeluk Sarah yang terus menangis karena kehilangan calon buah hatinya. Sabar cu, semoga kelak akan digantikan lagi ya. Nek Rukma mengusap punggung Aldi dan Sarah yang sedang berpelukan. Tidak ada raut kesedihan yang terlukis di wajah Ibu Laras atas kehilangan cucunya karena ia yang merencanakannya semuanya. Kedepannya ia tinggal berpikir gimana caranya untuk mendapatkan tumbal lagi. Sial, baru 3 kali mencari tumbal saja aku sudah kesulitan. Di mana aku harus mendapatkan tumbal berikutnya lagi kalau Sarah tidak segera hamil? Pak Umar merasa kalau ini adalah pekerjaan istrinya. Meskipun Pak Umar tidak bisa membuktikan, ia berpikir kalau tumbal Ibu Laras adalah janin yang belum lahir. Pak Umar belum sempat menanyakan tumbal apa yang Ibu Laras pakai untuk pesugihannya, dan ia yakin kalau calon bayi Sarah dan Aldi adalah tumbalnya. Pak Umar menarik Ibu Laras keluar ruangan untuk membicarakan sesuatu di koridor rumah sakit. Lepas Pak, apa-apaan sih kamu ini? Ibu Laras menepis genggaman tangan Pak Umar. Ini kerjaan kau kan? Kerjaan apa maksudnya? Pesugihanmu ini tumbal pesugihanmu toh? Ibu Laras memiringkan bibirnya dan tersenyum sinis kepada suaminya. Saya tidak mungkin sejahat itu Pak. Tidak mungkin calon cucuku saya jadikan tumbal. Lantas, apa tumbal pesugihanmu itu? Tanya Pak Umar kemudian. Tidak ada. Bohong. Saya sudah bilang jangan pernah ikut campur toh Pak. Kau malah melarikan diri dari rumah yang membuat gosip tetangga semakin menjadi. Saya tidak betah tinggal di rumah. Banyak makhluk halusnya, meskipun rumah itu mewah sekalipun. Coba kau lihat Sarah dan Aldi. Apakah ada yang betah tinggal di rumah mewahmu? Aldi dikasih kemewahan, tidak mau. Waktu susah mengeluh. Saya ini merubah keadaan demi kita semua juga Pak. Supaya kita tidak selalu dipandang sebelah mata. Supaya kita tidak susah hidup sampai pinjam sana sini. Coba lihat, kalau kita jadi orang yang berada, mereka pun hormat sama kita. Tapi bukan begitu caranya Bu. Menduakan Tuhan itu musyrik, sahut Pak Umar. Sudah lambat Pak, aku sudah terikat dengan perjanjian. Kalau kau tidak suka, tidak apa, tinggal saja sama ibumu, kata Ibu Laras dan kemudian berlalu pergi meninggalkan suaminya. Pak Umar hanya menggelengkan kepalanya, memijat alisnya dan langsung duduk termenung di kursi yang ada di koridor rumah sakit. Nek Rukma menghampiri putranya, berjalan sambil melihat langkah kaki Ibu Laras yang kian menjauh. Kenapa lagi? Pak Umar hanya menghela nafas kasar dan tidak tahu harus bicara apa kepada ibunya. Ia takut kalau semua yang disembunyikan itu membuat Nek Rukma terkejut. Selesaikan masalahmu baik-baik ya, ucap Nek Rukma sambil menepuk halus bahu putranya. Ibu Laras pulang dengan perasaan kacau tidak menentu. Ia langsung pergi ke ruangan khususnya untuk menaruh janin yang sudah mati itu ke tempat sesaji dan menguburkan jeroan ayam sebagai gantinya. Meskipun perasaannya kecewa karena suaminya mencurigainya, ia harus tetap melakukan ritual pesugihan untuk memberikan tumbalnya malam ini. Setelah semuanya telah rampung, Ibu Laras keluar dari kamar terlebih dahulu saat mendengar mobil Aldi datang. Aldi dan Sarah akan menaburkan bunga di pusara anak mereka serta membacakan doa. Pak Umar dan Nek Rukma pun ikut serta ke rumah Ibu Laras. Nek Rukma melihat sekeliling rumah Ibu Laras sampai menengadahkan kepalanya ke atas karena melihat rumah menantunya yang cukup mewah dan megah. Nek Rukma juga sampai berpikir, sekaya apa menantunya saat ini sehingga rumah dan usahanya begitu sangat berkembang. Tidak ada sepatah kata pun yang dilontarkan dari mulut Pak Umar. Ia terpaksa pulang sebab Aldi mengajaknya pulang dan ia menuruti apa kata Nek Rukma untuk pulang sementara. Bagaimana aku melakukan ritual ini kalau banyak orang di rumah? Ibu Laras meminta Aldi untuk mengadakan pengajian di rumahnya saja dan ia memberikan sejumlah uang tunai untuk mengadakan acara pengajian itu dengan beralasan kalau ada acara arisan malam ini di rumahnya. Aldi pun setuju agar membuat acara pengajiannya hanya 1 kali saja di rumahnya. Aldi dan Sarah pun pulang setelah menyekar bunga ke makam calon anak mereka. Pak Umar pun memilih untuk pulang ke rumah Nek Rukma dan meninggalkan istrinya sendirian. Di luar rumah, Pak Umar mendengar perbincangan para tetangga mengenai keguguran menantunya. Akhir-akhir ini banyak sekali yang keguguran ya. Kalau tidak keguguran, janinnya menghilang, celetuk salah satu tetangga Pak Umar yang berbincang. Iya, kok bisa begitu ya?
Apa cuma di desa Durian dengan desa Asam saja begitu? Desa lain tidak sepertinya. Jangan-jangan di sekitar sini ada pesugihan yang menumbalkan janin. Bisa jadi. Ngeri ya. Mulai sekarang kalau ada yang hamil, jangan bersuara, jangan menyebar berita. Oh ya, jangan sampai Ani juga keguguran tuh Bu. Kasih tahu Ani, jangan sering menyebar berita kalau lagi mengandung. Pesan seorang ibu-ibu kepada Ibu Sumi, ibunya Ani. Iya, saya mau beritahu Ani juga. Mendengar perbincangan para tetangga, Pak Umar semakin yakin kematian janin Sarah ada kaitannya dengan pesugihan yang dilakukan oleh istrinya. Pak Umar sampai bingung mencari cara apa lagi untuk menghentikan istrinya. Ia harus segera pergi mencari tahu tentang pesugihan di kerajaan gaib Wontira. Ia harus segera menghentikannya. Kerajaan gaib Wontira itu nyata adanya, meskipun tidak kasat mata, sehingga keberadaannya belum diakui oleh banyak orang, ucap Nek Rukma pada Pak Umar di perjalanan. Kalau pesugihannya apakah ada? Tanya Pak Umar yang terus mengarahkan pandangannya ke depan saat sedang mengemudi mobilnya. Ibu belum pernah dengar, tapi kerajaan gaib itu jelas ada. Bangsa jinnya menyerupai manusia biasa pada umumnya. Kerajaan itu memang bergelimangan harta. Banyak yang rela menikah dengan bangsa jin atau bersekutu dengan bangsa jin di alam sana. Kenapa kamu tanya begitu? Tanya Nek Rukma kemudian. Pak Umar menggelengkan kepalanya. Tidak Bu, hanya tanya saja. Pak Umar ingin mencari tahu mengenai kerajaan gaib tersebut sampai ia akhirnya memilih untuk pergi ke perbatasan kota dan kabupaten setelah mengantar Nek Rukma ke rumahnya. Meskipun ia masih bingung di sana harus berjumpa siapa untuk menggali informasi, tetapi Pak Umar yakin penduduk yang tinggal di dekat perbatasan mengetahui kerajaan gaib yang tidak kasat mata itu. Pak Umar menepikan mobilnya di dekat tugu kuning yang bertuliskan Ngata Wontira, artinya kota tidak kasat mata. Ia melihat ke sekeliling perbatasan antar kota yang memang terlihat sangat sunyi dan suasana tampak terasa sangat mencekam. Tengkuk Pak Umar meremang saat ia mencoba berjalan mendekati Balai Kuning di mana tempat Ibu Laras dan Nek Unde bertemu. Klakson berbunyi 3 kali. Pak Umar melihat arloji di tangannya yang sudah menunjukkan jam 7 malam. Pantas saja mobil rental Trans Sulawesi banyak yang berlalu lalang. Konon, kalau tidak membunyikan klakson sebanyak 3 kali, para pengguna jalan yang melintas akan celaka atau menghilang ke alam gaib. Namun tiba-tiba saja mobil Kijang Innova berhenti saat melihat Pak Umar sedang berdiri di tepi jalan. Sopir itu keluar berlari kecil menghampiri Pak Umar yang dikiranya Pak Umar membutuhkan bantuan. Ada apa malam-malam di sini, Pak? Tanya sopir rental. Tidak, saya hanya ingin mencari tahu tentang kota tidak kasat mata ini. Saya kira kenapa, Pak? Saya sarankan sama kau, Pak. Lebih baik kau tidak usah mencari tahu soal kota gaib ini kalau kau tidak mau celaka, ucap sopir rental itu yang kemudian meninggalkan Pak Umar kembali. Saya memang salah datang malam-malam begini, gumamnya dan segera masuk kembali ke dalam mobilnya. Baru saja Pak Umar memasang sabuk pengaman, Pak Umar melihat sosok pria parubaya yang bungkuk berdiri menggunakan tongkat di depan mobil Pak Umar. Ia melepaskan kembali sabuk pengaman dan segera keluar dari mobil. Kamu ingin apa di sini? Usianya sepertinya sudah mencapai 80 tahun, kulit yang keriput, rambut yang memutih meskipun tertutup dengan kopiah hitamnya, dan janggut yang panjang berwarna putih. Saya mau bertanya-tanya soal Wontira tadinya, Kek, tapi mungkin besok saya akan kesini lagi. Kakek tua itu mengangguk. Berapa lama perjalanan dari rumahmu ke tempat ini? Kisaran 2 jam mungkin, Kek, jawab Pak Umar, menerka jarak tempuh rumahnya ke perbatasan kota. Kau boleh bermalam di rumahku dulu, sekalian saya akan memberitahumu sedikit soal Wontira. Sementara tanpa berpikir panjang, Pak Umar justru menyetujuinya karena ia sangat ingin menyelesaikan masalah Ibu Laras dengan segera agar tidak ada lagi korban tumbal pesugihan Ibu Laras. Pak Umar mempersilahkan kakek tua itu masuk ke dalam mobilnya dengan membukakan pintu mobil sebelah kiri. Setelah kakek tua itu sudah masuk ke dalam mobil, Pak Umar pun segera masuk ke dalam mobil dan mengendarai mobilnya dengan petunjuk jalan yang diarahkan oleh kakek tua itu. Jalan setapak yang masih banyak bebatuan dan tanah merah itu membuat Pak Umar mengurangi kecepatan laju mobilnya. Sampai akhirnya jari telunjuk kakek tua itu menunjuk pada rumah panggung yang terlihat sudah hampir rapuh.
berhenti di situ. Ada 2 rumah. Dari rumah yang ditunjuk kakek tua itu, akhirnya Pak Umar berhenti di depan rumah yang pencahayaan lampu rumahnya terlihat temaram. Hanya menggunakan bohlam berwarna kuning sehingga pencahayaan rumahnya tidak begitu jelas. Kakek tua itu berjalan lebih dulu menuju rumahnya, menaiki satu persatu anak tangga yang sudah rapuh dan hampir saja patah. "Hati-hati," ucap kakek tua itu saat Pak Umar mulai menaiki anak tangga rumahnya. Dibukalah pintu rumahnya dan kakek tua mempersilahkan Pak Umar untuk masuk. Suara jangkrik dan kodok saling bersautan karena di belakang rumah kakek tua itu dekat dengan rawa dan perkebunan. Pak Umar duduk di kursi rotan sehingga terdengar suara yang ditimbulkan. Kakek tua itu berjalan menuju dapur membawakan 2 gelas kopi hitam untuknya dan Pak Umar. Kakek tua itu duduk di kursi sebelah kiri dan menatap Pak Umar dengan wajah yang seakan menyimpan banyak pertanyaan. "Ada apa? Kamu ingin tahu tentang Wentira?" tanya kakek tua itu kemudian. Kek, saya ingin tahu tentang kota gaib itu sebab istri saya bersekutu dengan jin penghuni Wentira untuk melakukan pesugihan agar bisa kaya raya dengan mudah." Kakek tua itu mengangguk. Tidak ada kata yang ia lontarkan. Ia malah mengeluarkan rokok lintingan di saku kemejanya. Kemudian dibakarnya dan dihisap sambil meletakkan korek gas di meja yang ada di depannya. Pak Umar terus menatap kakek tua itu dengan raut wajah bingung. Apakah kakek tua itu akan membantunya atau justru ingin mencelakainya? "Maaf kek, nama kakek siapa?" tanya Pak Umar mencoba basa-basi. "Biasa saya dipanggil Bore." "Oh, suku Kaili ya?" "Iya." Pak Umar seperti kebingungan ingin bertanya apalagi sampai ia memijat pelipis matanya. "Istrimu sudah mengambil tumbal pesugihan?" tanya kakek Bore mulai membuka obrolan. Iya Pak, sepertinya sudah. Saya hanya menebak saja. Saya pun baru tahu sekarang ini kalau istri saya melakukan persekutuan dengan jin Wentira." "Istri saya melarang sholat dan mengaji di rumah. Sampai pada saat itu saya membawa seorang ustadz untuk melihat keadaan rumah, tapi istri saya malah mengamuk seperti orang kerasukan." "Sama seperti orang di kampung sini. Namanya Nek Unde. Usianya mungkin 70 tahunan. Di kampung Bunian ini dia sangat dikenal dan disegani, tapi dia mati mengenaskan karena terikat pesugihan." Mata Pak Umar membelalak. Ia tidak ingin istrinya akan mengalami hal yang serupa dengan Nek Unde nantinya. "Bagaimana caranya agar istri saya bisa terbebas dari persekutuan itu, Kek?" tanya Pak Umar, seraya berharap kalau Kek Bore itu bisa memberitahu jalan keluarnya. "Keluarkan jimat yang tertanam di dalam tubuh istrimu," ucap kakek Bore, yang membuat Pak Umar kebingungan. Dengan upaya seperti apa yang bisa membuat istrinya mengeluarkan jimat itu? "Kakek tahu caranya?" Kek Bore kemudian melempar pandangan ke arah Pak Umar. "Resikonya tinggi. Kalau memang benar jimat itu tertanam dalam tubuh istrimu, sama halnya dengan Nek Unde kala itu, resikonya antara hidup dan mati. Itu pun tidak menjamin jimat tersebut akan keluar dari tubuh istrimu. Perlu kau ingat, salah satu dari kalian akan mati." Jawaban Kek Bore yang membuat Pak Umar terkejut, kemudian menggeser duduknya ke belakang. Pak Umar pun menghela nafas kasarnya, kemudian meraup wajahnya serta meremas kuat rambutnya karena begitu frustasi. "Bangsa jin Wentira tidak akan dengan mudah melepaskan siapapun yang sudah bersekutu dengannya. Kek, apapun caranya, sekalipun saya yang akan mati, biarkan saya mati dengan keadaan saya sudah berusaha menyadarkan istri saya," saut Pak Umar dengan penuh ketegasan. "Kalau kau mati, tapi jimat itu masih tertanam di dalam tubuh istrimu, bagaimana?" tanya Kek Bore yang membuat Pak Umar kembali berpikir. Mata Pak Umar mendelik, seperti sedang berpikir dengan keras. Ia memikirkan nasib sang istri di masa tua jika harus meninggal secara tidak wajar. "Bismillah," batin Pak Umar. "Kek, saya terima apapun resikonya. Setidaknya saya sudah berusaha untuk menyelamatkan istri saya," ucap Pak Umar dengan penuh pertimbangan. Kek Bore menatap dengan serius wajah Pak Umar. Jantung Pak Umar berdegup kencang, seperti dapat terdengar juga oleh Kek Bore. Perlu membasahi tubuh Pak Umar karena sebenarnya Pak Umar sangat merasa takut. Tetapi karena ia ingin menyelamatkan sang istri,
Ia siap menerima resikonya sekalipun dirinya yang akan mati nantinya. Sesudah itu, Kek Bore beringsut meninggalkan Pak Umar sendirian di ruang tamu. Kek Bore pergi ke arah dapur untuk mengambil sesuatu untuk diberikan kepada Pak Umar, agar dirinya mampu mengeluarkan jimat yang tertanam di dalam tubuh istrinya. Dengan perasaan cemas dan rasa takut di benaknya, Pak Umar memejamkan matanya sejenak, sampai ia mendengar langkah kaki Kek Bore menghampirinya dengan membawa kendi kecil. Tuang air ini ke dalam tempat di mana istrimu akan meminumnya, atau akan digunakan istrimu untuk mandi. Kek Bore menyerahkan kendi berisi air yang sudah dibacakan mantra olehnya. Terima kasih Kek, terima kasih banyak, ucap Pak Umar dengan perasaan penuh haru. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.